balik lagi di channel Tom Krucil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamin semua, kalian semua sehat, ya kan? Semoga masih tetap stay di rumah, ya karena kondisi juga ya semakin ke sini kita masih belum melihat titik terang kayak gitu kapan sih berakhir pandemi. Tapi tetap tenang teman-teman, tetap lakukanlah hal-hal yang produktif ya untuk bisa mengembangkan diri. Jadi teman-teman, di video kali ini saya mau sharing ya kan, karena banyak yang nanya ke saya, banyak yang nge-DM, banyak yang WA saya, banyak yang chat-chat saya, Kak, kenapa sih kamu beralih ke YouTube kayak gitu? Kenapa kamu harus sekarang nge-YouTube? Ya kamu beda sekali kayak gitu dengan yang dulu. Ada juga yang bilang, wah kamu lagi kere ya sekarang, kamu lagi susah ya sekarang keuangannya, kenapa harus nge-YouTube kayak gitu. Jadi di sini saya buat video ini teman-teman untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya kan. Karena apa ya? Banyak sekali lah yang nanya, Kak kok beralih profesi ya kan, dulu orangnya aktif di apa perpolitikan, aktif di dunia organisasi ya kan, pas kerja aktif ya di dunia kerja juga, kenapa fokusnya sekarang saya lihat itu di YouTube kayak gitu. Jadi teman-teman, dengan video ini insya Allah semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, karena saya malas untuk balas kayak gitu, balas ini secara personal. Jadi ya saya buatkan aja videonya. Jadi kenapa saya milih YouTube? Jadi pertama saya mau mempertegas ya, jadi bahwa saya nge-YouTube itu bukan semata-mata ingin nyari sensasi atau kepengen terkenal di YouTube, enggak juga ya kan. Karena ngapain kayak gitu, maksud saya milih YouTube ya karena menurutku YouTube nih salah satu platform digital yang memang jangkauannya luas kayak gitu. Nah karena fashionnya saya juga sering sering berbagi tips, berbagi motivasi, sharing ilmu pengetahuan yang menurutku kalau dengan jangkauan luas ya bukan hanya diterima dengan orang-orang yang ada di sekitarku, cuman itu bisa dapat ke orang-orang yang banyak kayak gitu. Nah terus ya kenapa harus milih YouTube? Salah satu pertanyaan dari kalian, kenapa harus milih YouTube padahal platform digital kalau kita bicara sosial media itu kan banyak kayak gitu. Nah kenapa sih Kak Tom milih YouTube? Jadi teman-teman, saya perlu mempertegas lagi ya bahwa saya nge-YouTube tuh bukan kepengen nyari sensasi, bukan mau nyari uang ya kan. Apalagi di masa pandemi kayak gini, akhirnya kamu milih untuk terjun ke dunia per-YouTuban. Jadi sebenarnya saya tidak ada niat teman-teman untuk kesana untuk nyari uang. Kalaupun toh nanti ke depannya ya kan kita nggak tahu nih, ya mungkin channelnya saya berkembang atas supportnya kalian dan saya bisa meraup keuntungan pendapatan yang menurutku itu ya harus disyukuri aja kayak gitu. Tapi semata-mata saya tidak ada niat untuk buat konten video apa segala macam hanya untuk nyari itu, bukan. Tapi lebih kepada bagaimana saya bisa nge-share informasi, bisa memberikan teman-teman sedikit pengetahuan ya kan, yang menurutku mungkin tidak harus dilakukan kayak gitu atau di usia muda. Nah itu sih sebenarnya yang jadi motivasinya saya kenapa harus nge-YouTube kayak gitu. Karena ya menurutku daripada kita cuman rebahan aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, ya setidaknya ada hal yang jadi sesuatu yang bisa produktif dan bisa bermanfaat bagi orang kayak gitu. Nah karena nanti juga kedepannya saya konten-kontennya saya itu konten-konten yang bisa menginspirasi orang, bisa memberikan edukasi ke orang ya kan. Karena ya apalah gunanya kita kan kalau kita misalnya punya pengetahuan itu, kita punya kita tahu tentang hal itu, ya kita nggak nge-share ke orang-orang kayak gitu. Terus kenapa banyak juga yang bilang, wah sekarang sudah jadi YouTuber nih. Jadi teman-teman, channel saya masih baru, masih masih ya katakanlah kecil sekali teman-teman. Tapi
saya bukan beralih profesi sih sebenarnya, saya juga tetap masih kerja, cuman maksudku dengan adanya dunia per YouTubean ini itu masih bisa jangkauan saya lebih luas kayak gitu, jadi target pasar saya juga semakin luas. Jadi ya karena memang saya orangnya sering sering share apa-apa kayak gitu, sering berbagi. Ya menurutku kalau jangkauannya luas kan mudah juga kayak gitu untuk mempermudah pekerjaan. Nah, untuk nyari teman-teman juga apa segala macam. Sebenarnya itu sih yang jadi tujuan awalnya saya kenapa saya harus nge-YouTube. Jadi kalaupun toh memang kalian lihat video-video yang menurutnya kalian tidak menarik, ya sebenarnya kan yang namanya pemula ya nggak ada sih yang langsung bisa wow kayak gitu, apalagi saya modalnya cuman kamera HP doang. Ya beda lah dengan teman-teman yang memang mulainya langsung memang punya kamera, punya alat yang lengkap, punya tim. Nah sementara saya hanya modal nekat aja ya kan, modal apa ya, menurutku ini prinsip juga sih yang saya pegang dari dulu, bahwa kalau kau kepengen jadi sesuatu ya nggak usah terlalu banyak direncanakan kayak gitu. Proses perencanaan butuh, cuman jangan terjebak di ranah perencanaan terus, tapi kita betul-betul harus ada action kayak gitu. Jadi ya saya mikirnya oh kayaknya saya harus mulai nih kayak gitu. Jadi saya ya kedepannya saya nggak tahu ya besar tidaknya dan bermanfaatnya channel saya itu ya tergantung dari supportnya teman-teman juga, masukan, saran, ya kan, kritikan juga kayak gitu. Yang jelas betul-betul saya mau klarifikasi aja pertanyaan teman-teman, karena saya juga apa ya, mau jengkel juga nggak bisa, mau ini juga nggak bisa. Yang jelas nyatanya saya itu ya memang benar-benar ingin berbagi aja kayak itu. Semoga dengan cara ini saya bisa memberikan sesuatu yang memang inilah buat orang kayak itu, bisa bermanfaat buat orang. Nah jadi kayak gitu teman-teman, oke? Jadi kalian nggak usah nanya-nanya lagi, oke? Ya jadi nggak usah tanya-tanya lagi kenapa saya nggak YouTube. Sebenarnya saya bukan YouTuber ya, ini juga salah kaprahnya teman-teman kan. Ya saya mau aja sih berkreasi, belajar juga sambil belajar bagaimana sih kita berkreasi dalam dunia seni kayak gitu, bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita kayak gitu ya kan. Kita jangan terlalu terjebak lah dalam dunia-dunia yang memang setiap ada apa-apa kita hanya merasakan kayak gitu, kita hanya menikmati, tapi bagaimana kita betul-betul bisa ya kita yang membuat sesuatu itu kayak gitu. Jangan kita yang ya memang secara garis besar ya, secara umumnya memang orang-orang Indonesia itu ya memang konsumtif kayak gitu. Kalau memang kita masih bisa buat ya kenapa tidak kayak gitu. Kalau kita masih bisa berkarya kenapa tidak ya kan. Yang jelas teman-teman, siapapun kalian, kalau kalian kepengen mau berkarya, ayo mulai kayak gitu, mulai aja. Urusan nanti orang komentarnya seperti apa ya itu urusan belakang kayak gitu. Yang jelas kalian mulai aja dulu, lakukan yang terbaik menurutnya kalian ya kan. Yang jelas apapun yang kalian lakukan kan itu ya itu keputusannya kalian kayak gitu. Apapun yang terjadi nanti ya itu nantilah kita evaluasi kayak itu di kemudian hari. Wah ini sebenarnya benar nggak ya kita lakukan. Yang jelas kalau menurutnya teman-teman itu baik ya kenapa tidak untuk dilakukan. Setidaknya harus terus berkarya lah. Nah kayak gitu teman-teman. Oke, kalau kalian, semoga video ini bisa menjawab lah pertanyaannya teman-teman. Sebenarnya banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan, saya juga lupa sebenarnya apa-apa saja. Yang jelas secara garis besarnya itu seperti itu, nanya kenapa milih YouTube. Oke, yang jelas saya tidak semata-mata ingin nyari uang di YouTube ini ya, karena saya juga kerja kayak gitu. Cuman saya mau mengekspresikan aja karya lewat dunia per YouTubean ini ya kan. Mau belajar juga, terus apalagi saya nggak beralih profesi ya. Jadi YouTube ini bukan semata-mata fokusnya saya di situ, bukan. Cuman ini sebagai
media aja untuk bisa mempermudah kerjanya saya, terus bisa mengakses orang yang lebih banyak kayak gitu. Oke, jadi teman-teman tetap support saya, tetap kasih sesuatu kalau menurutnya teman-teman itu tidak bagus, tidak sesuai dengan yang teman-teman mau, silakan komentar aja, ya kan, masukkan di kolom komentar, tulis saya cocok apa tidak kayak gitu di dunia ini kayak gitu. Oke, nah jadi kasih ya komentar-komentar positif lah, ya kan, support channelnya saya, semoga saya bisa terus berkembang, ya kan, terus semangat juga untuk belajar, untuk bisa menginspirasi juga banyak orang kayak gitu. Oke, jadi teman-teman, itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Jadi nanti mungkin saya buat part 2 nya ya, karena saya juga lupa soalnya, baru bangun juga saya lihat banyak sekali yang bertanya di DM Instagram apa segala macam yang tanya soal itu, jadi saya jawabnya secara umumnya aja kayak gitu. Oke, jadi semoga bisa menjawab pertanyaannya kalian. Nah, jadi teman-teman, terima kasih. Sekian video ini, semoga ini bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman. Oke, nanti terus support channelnya saya dengan cara like video ini, share kalau menurutnya teman-teman ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian dapat notifikasi ketika saya upload video-video yang baru kayak gitu. Oke, thank you so much. Kita ketemu di video-video saya selanjutnya. Goodbye, my man. Can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what